Selamat datang di YouTube channel Kabar Oto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Kali ini di samping gua sudah ada salah satu LMPV yang sudah tenar namanya di Indonesia. Tapi sekarang LMPV yang ada di samping gua sudah mulai main hybrid. Ini dia New Suzuki R3 Hybrid. Oke Sobat Kabar Oto, karena sebelumnya kita udah pernah datang langsung ke pabrikan Suzuki di Cikarang saat menghadiri peluncuran dan juga pembahasan mengenai sistem kerja hybrid yang ada di New Suzuki R3 Hybrid 1 ini, maka sekarang kita akan lebih ngebahas mesin aja, sekaligus impresi berkendara, sekaligus juga merasakan sistem hybrid yang bekerja dari New Suzuki R3 Hybrid. Let's go, kita buka dulu kap mesinnya. Ini dia Sobat Kabar Oto. Jadi yang menarik adalah New Suzuki R3 Hybrid ini mengusung mesin baru dengan fitur-fitur terbaru juga, karena namanya sekarang sudah New Suzuki R3 Hybrid. Untuk kode mesinnya sendiri adalah K15B, di mana mesin 4 silinder 16 katup berkapasitas 1500 cc dikombinasikan dengan yang namanya ISG. Suzuki menyebutnya dengan ISG atau Integrated Starter Generator. Jadi hybrid yang disematkan dari New Suzuki R3 Hybrid ini adalah tergolong mild hybrid nih Sobat Kabar Oto. Dan selain dari mesin konvensionalnya ditambah dengan ISG atau Integrated Starter Generator tadi, ditambah juga dengan yang namanya baterai lithium ion yang letaknya sini nih sob. Nanti gua akan ngejelasin juga ke Sobat Kabar Oto apa hubungannya atau apa korelasinya dari mesin K15B itu bercampur atau bekerja sama dengan Integrated Starter Generator plus baterai lithium ion ini. Kita langsung aja test drive. Let's go. Oke Sobat Kabar Oto, sebelum kita nyobain Suzuki R3 Hybrid, sekarang gue mau kasih tahu dulu bahwasannya di speedometer yang tampilannya baru ini terdapat salah satu layar MID juga yang menunjukkan indikator dari baterainya sendiri, tinggal berapa bar. Plus di sini ada 3 komponen yang ditampilin dari layar MID. Yang pertama ada mesinnya, mesin K15B tadi yang ada di depan, bekerja sama dengan yang namanya motor listrik atau mild hybridnya ini disebut dengan ISG atau Integrated Starter Generatornya, yang nanti saat kita berakselerasi maupun deselerasi, motor listrik tersebut akan langsung mengisi daya baterai. Begitupun dengan saat kita sedang ada misalkan di lampu merah, nanti kita akan injak rem dan otomatis di situ ada sebuah fitur yang bekerja, di mana fitur Automatic Engine Auto Stop akan bekerja dan langsung mesin akan mati, dan di situ mild hybridnya akan atau motor listriknya akan mengisi daya dari baterai. Begitupun fungsi dari mild hybrid ini sendiri adalah membantu untuk akselerasi awal, di mana mesin bebannya tidak terlalu berat gitu sob. Jadi saat kita akselerasi awal, nantinya motor listrik bersama baterai lithium ionnya akan bekerja untuk membantu mesin konvensionalnya agar bekerjanya tidak terlalu berat.
Dengan adanya tambahan tenaga tadi, gue harus kasih tahu juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya menambah tenaga mesin di posisi awal itu dibantu dengan fitur yang namanya Torque Assist. Nah, fitur tersebut akan membantu mesin konvensional atau mesin utama dari Suzuki R3 Hybrid ini melaju tapi tidak terlalu keras bekerjanya gitu sob. Begitupun getaran menjadi lebih halus di area mesin dan juga di area mobilnya. Dan yang terpenting, fungsi dari mild hybrid ini sendiri atau Suzuki menyebutnya dengan Suzuki Smart Hybrid yang pastinya itu adalah efisiensi bahan bakar sob. So, nggak perlu berlama-lama, kita sekarang langsung akan test drive dari New Suzuki R3 Hybrid. Stay tune. Ya Sobat Kabaroto, balik lagi. Sekarang gua ada di sesi yang berbeda. Kalau di video sebelumnya gua bersama tim Kabaroto datang ke pabrikan Suzuki di Cikarang untuk test drive ringan sekaligus mempelajari mild hybrid atau Suzuki menyebutnya dengan Suzuki Smart Hybrid dari New Suzuki R3 Hybrid. Dan sekarang gua sudah ada dalam kabin dari New Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX nih Sobat Kabaroto. Sekedar informasi juga bahwasannya Suzuki R3 Hybrid ini diluncurkan dengan dua tipe kan. Yang pertama ada tipe tertingginya yaitu tipe SS atau Suzuki Sport. Lebih banyak perubahannya dari segi eksterior, di mana penambahan body kit. Sekaligus kalau di interiornya yang tipe SS atau Suzuki Sport itu aksennya terkesan lebih sporty. Sekaligus ada beberapa penyematan unsur-unsur seperti kulit di area interiornya. Tapi yang kali ini gue coba ada di tipe GX. Dan kita akan coba explain mild hybrid dari Suzuki R3 terbaru. Jadi kita akan coba share lagi ke Sobat Kabaroto di mana Suzuki atau New Suzuki R3 Hybrid dibekali dengan mesin berkode K15B dengan 4 silinder 16 katup 1500 cc. Dan yang menariknya dikarenakan R3 terbaru ini adalah mild hybrid atau Suzuki menyebutnya dengan Suzuki Smart Hybrid, sehingga terdapat tambahan di ruang mesinnya yaitu ISG atau Integrated Starter Generator, yang nantinya motor listrik tersebut akan bekerja untuk mengisi daya dari baterai lithium ion yang disematkan di bawah dari Suzuki R3 Hybrid. Untuk baterai lithium ion sendiri itu merupakan baterai lithium ion 6Ah 12 volt, dan Suzuki memberikan garansi terhadap baterai tersebut atau terhadap baterai yang disematkan di mobil ini dalam jangka 5 tahun ataupun 10.000 km nih sob. Jadinya cukup terjamin juga, dan Sobat Kabaroto pun dapat menguji ketangguhan dari baterai lithium ion yang disematkan dari New Suzuki R3 Hybrid. Gue akan sedikit share juga ke Sobat Kabaroto bahwasannya mild hybrid ini sendiri memiliki sistem kerja di mana ISG atau Integrated Starter Generator ini akan bekerja saat kita berakselerasi dan juga melakukan deselerasi. Ini akan terlihat di layar MID Sobat Kabaroto semua saat mengendarai Suzuki R3 Hybrid nih sob. Saat kita akselerasi, maka terdapat tanda panah berwarna biru, dan saat deselerasi terdapat tanda panah berwarna putih. Itu perbedaannya.
Apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah saat akselerasi maupun deselerasi, generator tersebut akan mengisi daya dari baterai yang ada di bawah dari mobil Suzuki R3. Pada saat kita berakselerasi dari diam, lalu akan melakukan akselerasi, ISG atau Integrated Starter Generator ini akan mengaktifkan fitur yang bernama Torque Assist, di mana Torque Assist ini sendiri berfungsi untuk mempermudah kerja dari mesin K15B ini di torsi awal nih sob, sehingga mesin tidak terlalu bekerja begitu berat. Begitupun nanti kita akan mencobanya di tanjakan, apakah mild hybrid ini akan benar-benar bekerja untuk menambah tenaga dari mobil Suzuki R3 Hybrid. Dan menariknya juga nih Sobat Kabaroto, bahwasannya turunan dari kerja ISG ini adalah sebuah fitur yang bernama idle stop start, dimana ini fungsinya adalah untuk efisiensi bahan bakar nih sob. Jadi sistem kerjanya adalah saat kita mengendarai New Suzuki R3 Hybrid dan kita tes saat kita berada di lampu merah, kita menginjak rem dan mobil akan dalam posisi diam, maka otomatis mesin akan berhenti. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari idle start stop yang bertujuan untuk efisiensi bahan bakar. Walaupun sebuah LMPV seperti New Suzuki R3 ini memiliki kapasitas bahan bakar sampai 45 liter, cukup besar, tapi fitur ini atau idle start stop sangat membantu juga untuk efisiensi bahan bakar di mobil ini. Lalu saat kita melepas dari pedal rem, otomatis mesin akan langsung menyala seperti ini. Nah, jadi benar-benar sangat efisien dan juga sangat membantu buat Sobat Kabaroto semua yang tinggal mungkin di daerah-daerah kota besar yang sekiranya benar-benar sering stop and go di lampu merah maupun di jalanan-jalanan macet. Dari mesin K15B yang digabungkan dengan mild hybrid atau ISG Integrated Starter Generator yang nantinya akan membantu pengisian daya baterai ini, yang fungsinya untuk mempermudah kerja mesin atau memperingan kerja mesin. Tapi gue harus share juga nih ke sahabat Kabaroto bahwasannya dari keseluruhan komponen tersebut saat digabungkan, maka tenaga gabungan yang dihasilkan dari New Suzuki R3 Hybrid adalah 101 daya kuda pada RPM 6000. Dan yang menariknya, torsinya juga nggak kaleng-kaleng nih sob. Untuk torsinya sendiri untuk sebuah LMPV cukup menarik, di mana torsi yang dihasilkan sendiri adalah 137 Nm pada RPM 4400. So, kita nggak perlu berlama-lama lagi. Sekarang kita akan coba cari tanjakan yang cukup curam, sehingga kita akan membuktikan fungsi dari ISG ataupun mild hybrid di New Suzuki R3 Hybrid ini apakah dapat membantu meringankan kerja dari mesin konvensionalnya. Let's go, kita berangkat. Ya Sobat Kabaroto, sekarang kita lagi mau nyobain automatic start stopnya, dimana fungsi dari fitur ini adalah efisiensi dalam bahan bakar. Sekarang kita ada lampu merah dan saat kita menginjak pedal rem, otomatis mesin akan berhenti dan ada logo automatic start stop. Lalu nantinya saat lampu sudah mulai hijau, dalam transmisi posisi sudah di D, kita akan coba bagaimana akselerasinya dari mesin K15B dikombinasikan dengan ISG plus baterai lithium ionnya. Stay tune. Oke sob, kita sekarang sudah lampu hijau dan kita akan cobain akselerasinya. Nah, itu berasa bener-bener effortless banget. Saat nginjek pedal gas pertama, mesin langsung berputar dengan maksimal. Itu berkat bantuan dari mild hybridnya atau integrated starter generatornya, yang saat kita berakselerasi juga mengisi daya dari baterai lithium ion yang ada di bawah mobil.
Oke Sobat Kabaroto, kali ini kita mau coba tes tenaga dari New Suzuki R3 Hybrid kalau kita ajak nanjak. Apakah mild hybridnya sendiri atau Suzuki Smart Hybridnya ini sendiri akan membantu kerja dari mesin konvensionalnya sehingga tenaga akan bertambah ditanjakan. Mari kita tes. Nah, kita ini coba benar-benar. Kita transmisi ada di D, di kecepatan 20 km per jam, dan tanjakan cukup curam, bener aja. Rasanya bener-bener sangat effortless banget. Gua cuma nyolek gas sedikit aja, maka motor listrik akan langsung membantu tenaga dari mesin K15D yang membuat mobil ini menjadi semakin terasa bertenaga saat ditanjakan. Ternyata selain fungsinya dari Suzuki Smart Hybrid ini adalah untuk efisiensi bahan bakar, ternyata untuk yang namanya menambah performa, Suzuki Smart Hybrid tetap bisa diandalkan. Good job Suzuki. Ya Sobat Kabaroto, kita sudah melakukan test drive dari New Suzuki R3 Hybrid, di mana kita tadi udah coba tes akselerasi, deselerasi, terus habis itu kita udah coba fitur torque assist-nya. Begitu pula kita udah sempat nyoba di lampu merah yang namanya idle start stop yang fungsinya untuk efisiensi bahan bakar. So, jadi kesimpulannya adalah mild hybrid atau Suzuki Smart Hybrid ini sendiri yang disematkan pada New Suzuki R3 sangat memiliki banyak fungsi nih sob. Selain yang pertama adalah efisiensi bahan bakar, yang kedua seperti kita udah tes tanjakan tadi, di mana hybrid dari Suzuki R3 ini dapat membantu untuk meringankan beban kerja dari mesin utama mobil ini. Lalu juga bisa membantu untuk akselerasi awal saat mengendarai dari New Suzuki R3 Hybrid. So, gimana Sobat Kabaroto? Apakah Sobat Kabaroto sendiri udah ada yang memiliki dan melakukan pengalaman bersama Suzuki R3 Hybrid? Coba mungkin bisa share di kolom komentar, ataupun masih ada yang mau tanya-tanya juga soal mild hybrid itu seperti apa, atau Suzuki Smart Hybrid itu seperti apa. Boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat yang masih penasaran sama info-info tentang kendaraan, khususnya dari Suzuki R3 Hybrid, bisa langsung cek di websitenya Kabaroto di www.kabaroto.com, plus mampir-mampir ke media sosialnya, ada TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan pastinya juga di YouTube @kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.